Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadewi MPD. Saya dari Prodi Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Latar belakang pendidikan saya dari strata 1 pada pendidikan Tata Busana dan Magister pada Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Teknik Dasar Sulaman dengan materi Ragam Tusuk Hias. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada semester ganjil. Mata kuliah Teknik Dasar Sulaman membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan mengenai konsep dasar sulaman, alat dan bahan, teknik dasar menyulam, ragam tusuk hias, jenis-jenis sulaman, serta penerapannya dan menghasilkan karya sulaman yang memenuhi aspek ketepatan teknik, kerapihan, kreativitas, dan estetika. Capaian pembelajaran terdiri dari 4 aspek yang meliputi aspek sikap. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan di bidang keahlian tata busana. Aspek pengetahuan CPL 2 menguasai pengetahuan tentang desain dan produksi sehingga mahasiswa berinovasi dengan berlandaskan dasar pengetahuan yang dimiliki. Aspek keterampilan umum atau CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi pada bidang tata busana yang berdampak pada kemajuan bidang tata busana. Aspek keterampilan khusus CPL 4 mampu mengaplikasikan dan mengembangkan produksi busana dan desain busana. Diharapkan dengan adanya kemampuan mengembangkan dekoratif tusuk dasar menambah perkembangan dari produksi busana. Capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, menguasai serta mampu mempraktekkan teknik dasar sulaman yang terdiri dari CPMK 1, memahami konsep dasar sulaman serta sejarah perkembangan. CPMK 2, menganalisis alat, bahan, dan teknik sulaman dasar. CPMK 3, melatih teknik dasar sulaman. CPMK 4, menganalisis dan membuat ragam tusuk hias. CPMK 5, mahasiswa menganalisis jenis sulaman. CPMK 6, mahasiswa menganalisis ragam tusuk hias dalam berbagai jenis sulaman. Dan CPMK 7, mahasiswa menghasilkan karya menggunakan ragam tusuk hias berdasarkan jenis sulaman. Adapun CPMK yang diturunkan pada sub CPMK dengan 8 sub CPMK dibagi dalam 16 perkuliahan terkait UTS dan UAS. Bahan kajian konsep dasar sulaman meliputi pengertian dan fungsi, sejarah perkembangan, alat dan bahan. Meliputi juga penggunaan jarum, benang, kain, pembidang, dan gunting. Teknik dasar meliputi pemasangan kain pada pembidang atau ram, penggunaan benang sulam, pemindahan motif, serta proses pembuatan sulaman. Tusuk dasar dapat digunakan meliputi tusuk jelujur, tusuk rantai, tusuk pipih, peston, simpul, dan silang. Ragam tusuk hias mengidentifikasi karakteristik dan fungsi serta menghasilkan ragam karya tusuk hias, menghasilkan sulaman dengan pemanfaatan ragam tusuk hias. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang diharapkan meliputi adalah project-based learning. Proses pembelajaran diawali dengan apersepsi melalui pengamatan. Contoh dari hasil sulaman. Dilanjutkan dengan penyampaian konsep secara interaktif di mana adanya pembelajaran secara teori dan praktek. Dengan pelaksanaan mandiri dan diskusi kelompok menggunakan lembar kerja mahasiswa. Presentasi hasil analisis memberikan umpan balik dan diakhiri dengan refleksi serta penarikan kesimpulan. Media pendukung dengan memanfaatkan teknologi dan produk dalam bentuk nyata serta menggunakan referensi dari pendukung baik itu buku ataupun artikel ilmiah. Selanjutnya, interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun melalui komunikasi dua arah,
dengan mengajukan pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa, memfasilitasi diskusi kelompok, memberikan bimbingan selama mahasiswa mengerjakan lembar kerja mahasiswa, serta memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan presentasi, dan mendorong mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain. Dengan demikian, mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator pembimbing dalam proses pembelajaran. Untuk penugasan meliputi tugas rutin, CBR, dan CGR. Dengan adanya penguasaan sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan mini riset. Hasil mini riset diwujudkan pada rekayasa ide dan dibuatkan sebagai dasar pelaksanaan tugas proyek. Penilaian pembelajaran kehadiran 80%, penilaian konversi 5% dari total kehadiran. UTS 20%, UAS 25%, dan 50% dari 6 tugas. Pada rentang nilai A 85-100, 75-84 itu kategori B, 65-74 kategori C, dan 0-64 adalah E. Sikap dan etika komunikasi kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, ketangguhan, serta kepedulian, kedisiplinan, ketekunan, dan kemandirian. Berinisiatif dengan kategori memiliki sangat baik, baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Nah, pada awal perkuliahan, penilaian beserta bobot serta komponen sudah dikonfirmasi mahasiswa, memahami ekspektasi pembelajaran, mengetahui capaian yang harus diraih, serta dapat melaksanakan strategi belajar dengan baik. Adapun penyampaian bobot nilai juga merupakan bentuk toleransi, akuntabilitas penilaian sehingga mahasiswa memahami bahwa penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria dan rubrik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penjelasan singkat ini adalah tahap dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Teknik Dasar Sulaman. Selanjutnya, saya akan memulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pada micro teaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dan saya meminta satu orang mahasiswa, Bella, boleh dipimpin ke menuju. Berdoa selesai. Entry Raulina, Hadir, Ibu. Elma, Hadir, Ibu. Elma kemarin nggak hadir ya? Faradila, Nova, Hadir, Ibu. Siti, Diandra, Dedi, hadir. Bella, Datin, Hadir, Ibu. Dwi Sri, Hadir, Ibu. Hetty, Saya, Bu. Keisha, Saya, Bu. dan Rosa. Perkuliahan kita yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang berbagai dari tusuk dasar. Nah, adapun yang mau kita capai dalam pertemuan hari ini, analisis karakter dan fungsi dari tusuk hias. Selanjutnya nanti tusuk-tusuk hias ini kita tentukan pada semua motif. Nanti di awal saya akan memberikan motif, kemudian kita akan menganalisis berbagai motif. Selanjutnya setelah itu adalah kita membuat karyanya dari hasil dari analisis dari berdasarkan beragam tusuk hias. Jadi ini ada 4 poin yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, hari ini kita bagaimana mengaplikasikannya beragam tusuk hias ini. Nah, ini dia. Kita selanjutnya coba kamu semua amati di depan ini ada 2 gambar, yang A dan gambar B. Silakan diamati kedua gambar tersebut. Apa sih sebenarnya motifnya? Yang berbeda itu di bagian mana? Kalau memang ada, kemudian ada di bagian mana persamaan, dan tusuk apa sih yang biasa digunakan di sini? Oke, silakan siapa bisa? Oke, Gigi. Baik. Ini Ibu dari gambar.
Dari gambar yang saya amati, Ibu, dari kedua gambar tersebut ada gambar A dan juga gambar B. Itu menunjukkan untuk perbedaan motifnya itu penempatan motifnya berbeda, Ibu. Dan untuk tusuk-tusuk yang saya lihat itu kesamaannya memiliki tusuk pipi, tusuk batang, dan juga ada tusuk French knot. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, inilah yang kita perlu lakukan untuk pembelajaran dari hari ini. Jadi dengan mengamati tusuk hiasnya seperti apa. Jadi tusuk-tusuk hias itu sebenarnya sudah kita pelajarin sebelumnya di mata kuliah kita ini. Nah, ini ragam tusuk hias. Ragam tusuk hias ini adalah berbagai jenis tusukan yang biasa kita gunakan, kemudian berfungsi memperindah atau memberikan nilai berbeda pada kain gitu. Jadi ada nilai estetika. Jadi tusuk-tusuk ini biasa yang kita pakai, tetapi dia memiliki nilai yang berbeda dengan varian-varian dari tusukan. Ini kan penjelasan secara umumnya. Tapi kalau misalnya jelasnya dengan bahasa kita, berarti tusuk-tusuk dasar yang biasa kita gunakan, kita bisa bikin menjadi tusuk hias. Dasar kan kalau misalnya jujur ya dasar, tikam jejak dasar. Kemudian rantai-rantai itu dasar. Ternyata hal-hal dasar itu bisa kita buat jadi sebagai tusuk hias. Hiasan bisa kita buat ada di mana? Di busana. Kemudian apa lagi? Hiasan di busana, di busana selain busana apa? Busana selain busana apa? Pelengkap. Pelengkap itu apa aja? Tas. Kemudian topi. Nah, aksesoris lah itu termasuk kan pelengkap, ada aksesoris, ada minimalis. Kalau aksesorisnya misalnya sebagai aksesoris di mana? Boleh. Kemudian kalau yang minimalis pada tas, kemudian pada topi, pada tas, pada yang perempuan yang pakai hijab ada juga. Oke. Nah, itu dia tentang tusuk ragam hias. Jadi tusuk ragam hias ini sesuatu yang bisa kita kerjakan pada selembar kain dan kita membutuhkan kreativitas kita untuk membuat ini. Walaupun dia tusuk dasar, tapi kita kembangkan berbagai ide kita, maka akan jadi ragam hias yang membuat dekoratif pada busana. Cantik kan bajunya kalau disulam? Cantik. Ada yang punya baju sulaman? Belum ada, Bu, gitu ya kan. Nah, jadi oke, itu dia tentang tusuk ragam hias. Selanjutnya, nah ini dia, kita sudah masuk kepada motif dan ragam tusuknya. Kita ini ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Jadi ini saya satu contoh, misalnya ini gambarnya, ini motif, sudah ini motifnya, kemudian ini tusuknya. Kebanyakan dari tusuk ini kita menggunakan tusuk apa kalau dilihat dari gambarnya? Tikam jejak. Kemudian yang ini tusuk pipi. Kemudian ini agak berbeda sebenarnya di gambar yang berikutnya. Gambar berikutnya ini kita lihat ya. Nah, ada yang unik nih, kalau siapa yang bisa memecahkan ini berarti dia udah lebih paham tentang tusuknya. Ini dia pakai tusuk apa kira-kira? Oh, ini tusuk apa? Tusuk peston. Iya, di bagian mana pestonnya? Di bagian lingkungan kelopak rumahnya. Iya. Bagian dalamnya kita pakai apa? Ini kan ada peston, sampai bawah kah pestonnya? Atau diisi lagi? Kita sepakat ya peston ya? Sepakat kita? Peston. Jadi kalau itu peston, kemudian ini dalamnya memang bagian dari peston atau diisi dengan tikam jejak atau jelujur. Yang setuju jawab ini peston semua siapa? Harus berani. Oke, peston sepakat. Oke. Yang nyatakan ini bahwasannya di dalamnya ada tusuk jelujur. Tidak ada. Kemudian yang menyatakan di dalamnya ada tusuk tikam jejak. Oh, tidak ada. Berarti kita sepakat bahwasannya ini peston dan ini benar adalah bagian dari peston semua sampai bawah. Dan saya kebetulan ada bentuk seperti ini. Jadi dia dalam bentuk nyatanya kita membuatnya di atas permukaan kain langsung. Jadi di sini ada motifnya dan ini adalah hasil dari ragam tusuk hias. Dia tampilannya seperti ini. Jadi di sini yang digunakan itu ada tikam jejak, kemudian dia menggunakan ada tusuk-tusuk lainnya seperti mungkin ada jelujur juga, tapi ini kayak dominannya adalah dengan kita gunakan dengan
fungsinya. Selama ini kan kita cuma hanya mengerjakan tusuk jujur, tusuk tikam jejak, kemudian tusuk rantai. Kita nggak tahu ya fungsinya kan. Cuma hanya menyatukan bagian-bagian. Misalnya kalau jelujur, dia misalnya menyatukan bagian yang satu dengan bagian yang lain begitu. Ternyata mereka punya fungsi lain selain itu. Fungsinya adalah satu itu memperindah permukaan kain, jelas dong, karena dengan tusuk-tusuknya kita buat ragam hias tusuknya. Kemudian menambah nilai seni. Menarik nggak ya kalau dibikin kayak bunga tadi? Menarik ya. Kemudian menunjukkan identitas budaya. Bisa dari mana? Ketika kita membuat motif. Kalau motif tadi kan termasuk motif apa? Flora, motif flora. Kalau kita pakai ke etnis, berarti kita pakai motif etnis. Kan tadi kalau misalnya flora, ada motif fauna. Kemudian media ekspresi dan kreativitas, jelas dia sebagai media ekspresi dan kreativitas. Karena kita berkreativitas dengan tusuk-tusuk itu, kemudian menjadi indahnya dia di atas permukaan kain. Selanjutnya adalah memperkuat dan menutup permukaan kain serta memberi makna simbolis. Oke, kita sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini alat dan bahan, ini umum ya, kita sudah tahu alat dan bahannya seperti apa. Ada bawa semua? Kita akan bahas satu persatu, itu bagian-bagian umumnya saja. Seperti tusuk jelujur, umumnya itu adalah membentuk, karakteristik itu membentuk garis putus-putus. Dibuat dengan jarak yang konsisten, dia putus-putus kan? Ada berjarak, kemudian berjarak lagi, kemudian ini dia gambarnya. Berjarak, berjarak, dan berjarak lagi. Nah, fungsinya dia adalah bagian untuk menyatukannya. Kemudian yang berikutnya, di sini, nah ini tikam jejak. Beda, tapi dia dengan tikam jejak sama jelujur itu serupa, tapi tak sama. Jelujur sama tikam jejak, dia itu hampir-hampir mirip. Bedanya, kalau misalnya jelujur kan kita sekali melangkah selesai, 1, 2, 3 dia selesai. Tapi kalau tikam jejak kita sudah maju, kita harus mundur. Udah maju, mundur, maju, mundur. Itu dia tikam jejak. Karakteristik tikam jejak ini sendiri adalah seperti jahitan mesin. Jadi kalau misalnya tikam jejak ini bisa kita gunakan sebagai pengganti mesin jahit. Kemudian dia di bagian fungsinya menghasilkan jahitan yang kuat dan rapi. Jelas, dia menghasilkan jahitan yang kuat dan rapi dibandingkan dengan tusuk jelujur. Kemudian, nah ini peston. Peston tadi kita sudah sempat bahas ya, di bagian motif ada pestonnya. Kemudian di sini ada membentuk siku. Dia seperti membentuk siku. Jadi ada garis, kemudian siku, garis, dan siku. Ini fungsinya. Selanjutnya dia menerapkan tepi kain. Dia biasanya kalau misalnya dengan peston ini kita pada pinggiran kain kita jauh lebih aman. Jadi dia betiras penggantinya adalah dengan peston. Kalau misalnya kan kita menjahit itu kan dengan mesin bantuan mesin obras. Tapi dengan kalau manual kita bisa gunakan dengan teknik peston. Selanjutnya, nah ini pipi ya. Pipi ini sering sekali kita gunakan dan karakteristiknya pipi ini sendiri adalah jahitan lurus yang disusun. Jadi dia kayak seperti jelujur yang diulang-ulang, tapi dia dalam kondisinya rapat. Kan dia sekali masuk, keluar, bedanya kalau tikam jejak itu kan maju dan mundur. Kalau ini kan sekali masuk, turun, masuk, keluar gitu, udah selesai. Tapi dia posisinya tidak berjarak seperti jelujur, dia lebih rapat. Lanjut, yang berikutnya ada tusuk rantai ya. Tusuk rantai kondisinya memang kalau misalnya tusuk rantai itu mirip kayak rantai, kan ada lingkaran-lingkarannya. Setelah itu ada tusuk silang. Tusuk silang biasa kita gunakan ya. Dia dengan bahan apa biasanya? Bahan streaming ya, kita pakaikan tusuk silang. Ini dia tadi apa yang terakhir? Ini sering sekali dipakai untuk tusuk hias. Seperti kalau misalnya dia kalau dijahitkan di bagian bulut itu seperti simpulan aja. Ternyata dia punya manfaat sebagai apa? Tusuk hias. Nah, kita masuk ke analisis desain. Ya, kita analisis desain saat ini. Jadi di sini ada desainnya kita masuk. Di sini ada beberapa contoh ya, misalnya di sini ada bunganya, kemudian ada daun dan ada batangnya. Nah, teman-teman mahasiswa semua, ini nanti untuk lembarnya kamu bisa download di sini untuk lembar kerja siswanya. Kamu bisa dapatkan di link ini, bisa di-download, nanti ada instruksi pengerjaan soalnya seperti apa. Oke.
Jelas ya instruksinya? Jelas, Ibu. Nah, boleh didiskusikan bersama temannya. Itu satu orang, satu kelompok itu 2 orang, diskusikan aja dulu. Diberi waktu sekitar berapa waktu? 10 atau 5? 5 menit saya rasa cukup untuk diskusikan. Baru nanti dipaparkan seperti apa tusuk yang digunakan. Silakan. Instruksinya ini ya, kamu mengamati gambar ya sama temennya. Nanti kita amati berdua. Kita bagi sama 2 orang, hanya mengamatin. Kemudian diskusikan dengan anggotanya, teman-temannya ini. Diskusikan apa sih tusuk yang akan kita gunakan di sini. Baik ini bagian batang, bagian daunnya seperti apa tusuk yang kita gunakan. Nah, baru nanti kamu paparkan dulu. Setelah itu baru kita laksanakan pembuatannya pada motif ini. Paham? Kelompok kami Bu, di nomor 1-nya dan di nomor 3-nya kami menggunakan tusuk pipi. Nomor 1, kemudian Nomor 3. ya tusuk pipi. Kemudian di bagian tengahnya, Untuk nomor 2-nya kami menggunakan French knot. benar. Kemudian Di nomor 4 kami menggunakan tusuk batang. oke, Bu, terima kasih. Lanjut yang berikutnya, siapa yang bisa? Ayo siapa? Dari belakang, dari Keisha mungkin. Boleh Keisha berdiri? Hasil diskusi kami di nomor 1 kami menggunakan sama seperti kelompok sebelumnya tusuk pipi. Oke. Nomor 2 kami menggunakan tusuk French knot, yang juga kami menggunakan tusuk pipi Bu. Dan yang keempat itu kami berbeda, kami menggunakan tusuk rantai. Oke, boleh. Tusuk batang boleh, tusuk jelujur juga boleh, tikam jejak boleh. Dari penjelasan tentang ragam tusuk hias sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh silakan. Izin bertanya Ibu, dari slide sebelumnya tadi kan ada contoh yang sudah disuruh tadi Ibu. Itu kan ada yang menggunakan Preston tadi Ibu. Oke, kita coba kembali. Iya Ini, Ibu, ya. oke. Nah, pada gambar itu kan untuk motif bunganya itu kecil-kecil kan Ibu. Sedangkan untuk motif bunga yang kita amati tadi, itu motif bunganya kelopaknya itu kan termasuk besar-besar itu panjang. Nah, di kelopaknya itu bisa nggak menggunakan Preston seperti itu juga? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, untuk bagian bunganya kita bisa saja menggunakan testernya sebagai pinggiran. Tapi alangkah lebih baiknya isi dalamnya tetap kita gunakan pipi. Untuk materi-materi ini kamu bisa nanti dapatkan dari buku-buku ini. Kemudian saya di sini ada bukunya, boleh kamu nanti mengambil dari buku ini ataupun dari video, linknya nanti bisa kamu dapatkan. Dan berikut ini adalah hasil dari nanti penilaiannya seperti ini, apa-apa saja yang dinilai. Kemudian mengkait tentang penugasan ini tadi adalah motifnya, kemudian penciplakannya, dan buku penilaiannya seperti ini. Lanjut, itu poin 1-2-nya. Kemudian 3, 4, 5, dan 6 seperti ini nanti pada akhirnya hasilnya. Semua sudah membawa alat dan bahan ya? Karena alat dan bahannya sudah tersedia, maka selanjutnya adalah kita dalam proses pembuatan motif. Kainnya sudah digunting semua ya? Sudah. Kemudian jarumnya sudah diisi, langsung boleh dikerjakan sesuai instruksi. Silakan menyulam. Sebelum menyulam, kalian motifnya tadi diciplat terlebih dahulu, lanjut diciplat pada kainnya, baru kita laksanakan proses menyulam. Perhatikan benangnya itu rata-rata adalah, ini kan ada satu benang berapa? 5 benang. Kita biar lebih berisi, kita pakai 3 lembar. Nah, ini kita kalau di sini kita pakai yang tikam jejak aja, di bawah ini nggak usah selalu disimpul, ya. Kita nggak usah, karena kenapa? Kalau nanti terlalu disimpul dia rusak gitu. Kita coba yang tikam jejak saja, kita masukkan. Kemudian ini yang kita turun ke bawah, tapi kita naik lagi ke atas. Oke. Benang itu jangan terlalu panjang ya, karena kalau kita terlalu panjang nanti benangnya akan Iya, kusut dan dia akan terlilit. Lanjut yang berikutnya. Ini dia, hati-hati kalau misalnya benangnya seperti ini. Oke, kamu bisa lanjutkan lagi. Nanti kamu bisa lihat contoh dari yang ini.
Sudah semua? Ada yang punya kendala lagi? Itu bagian bunganya yang tusuk pipi ya. Kemudian bagian daunnya. Posisinya saya gini, posisinya. Dia dari sini nanti ini agak miring gini. Jadi dia kalau misalnya ngambilnya lurus, kemudian dia agak serongkan jarumnya. Kalau misalnya kita posisinya lurus-lurus, nanti hasilnya jadi seperti yang kita lihat. Beda benangnya. Kamu beda benang. Itu sudah dari batangnya duluan. Lihat benangnya. Kamu lihat dari mana? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Bella, silakan Bella. Jadi Bu, pada pembelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwasanya tusuk hias ini dapat menjadi hiasan sebuah busana. Namun tidak hanya busana aja, tapi bisa juga pelengkap busana. Dan tusuk hias ini juga terdiri dari tusuk-tusuk dasar yang sudah sering kita ketahui. Oke, terima kasih buat Bella. Kemudian yang lain, siapa Diandra? Mana Diandra? Oke, Diandra ada di depan rupanya. Bagaimana Diandra? Seperti saya, selama ini tidak hanya di busana seperti yang Bella katakan, dia juga bisa di pelengkap busana, aksesoris, seperti aksesoris dan jewelry seperti di tas, di shawl, di jilbab, lalu di anting dan aksesoris lainnya. Juga terdapat tusuk-tusuk hias dasar seperti tusuk pipi, tusuk batang, tusuk rantai, French knot, dan tusuk jujur. Oke, baik. Terima kasih buat paparannya tentang hasil kesimpulan. Jadi secara keseluruhan tusuk ragam hias ini adalah dia berdasarkan dari tusuk dasar yang kemudian kita aplikasikan pada bagian permukaan kain. Terima kasih buat semuanya, apresiasinya, absensinya buat hari ini. Tetap semangat, tetap latihan, terus berlatih supaya apa yang telah kita dapatkan hari ini semakin kamunya semakin lebih baik lagi. Sampai pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.